Dalam berbagai kesempatan, baik secara resmi ataupun tidak resmi, seringkali orang mengucapkan kata region, daerah, wilayah, space, dan area. Nah, region adalah suatu wilayah memiliki ciri-ciri keseragaman gejala internal atau fungsi membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Ciri-ciri keseragaman tersebut dapat berupa kenampakan sosial maupun kenampakan fisik. Hidrologi merupakan salah satu kenampakan fisik yang membahas mengenai kejadian, perputaran, dan penyebaran air di atmosfer dan permukaan bumi serta di bawah permukaan bumi. Di sini, kelompok 7 bakal membahas mengenai hidrologi region di wilayah Kepulauan Indonesia. Yang pertama, mengenai sungai-sungai di Indonesia. Sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Persebaran sungai. Persebaran sungai di Indonesia sangat terdiri dengan berbagai macam, baik dari sungai besar ataupun sungai kecil, menandakan relief permukaan di Indonesia itu tidak datar. Di sini terdapat tabel jumlah sungai. Yang pertama paling banyak terdapat di Pulau Sumatera dengan jumlah sungai 146 sungai. Sedangkan paling sedikit berada di Papua dengan jumlah sungai 10 sungai. Dengan total di Kepulauan Indonesia sendiri memiliki total 498 jumlah sungai. Selanjutnya poin berikutnya mengenai jenis dan macam-macam sungai. Terdapat banyak jenis dan macam-macam sungai yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Di antaranya, berdasarkan sumber airnya, sungai dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sungai hujan, sungai gletser, dan sungai campuran. Selanjutnya, berdasarkan debit airnya, sungai dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sungai permanen, sungai periodik, sungai episodik, dan sungai efemeral. Lalu, berdasarkan arah aliran, sungai dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sungai konsekuen, yang kedua, sungai subsekuen, yang ketiga, sungai obsekuen, yang keempat, sungai resekuen, dan yang kelima, sungai insekuen. Berdasarkan struktur geologinya, sungai dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sungai antecedent, dan yang kedua sungai superposed. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan pola alirannya, sungai dibedakan menjadi 6. Yang pertama, pola dendritik, yang kedua, pola trellis, yang ketiga, pola radial, yang keempat, pola rektanguler, yang kelima, pola pinnate, dan yang keenam, pola anular. Selanjutnya, fungsi sungai. Sungai sebagai sumber air sangat penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai sarana penunjang utama dalam meningkatkan pembangunan nasional. Banyak sekali fungsi atau manfaat dari sungai yang sampai saat ini dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sungai sebagai penampung air. Yang kedua, mengalirkan air ke hilir. Yang ketiga, sebagai pembangkit listrik. Yang keempat, sebagai pusat dari ekosistem. Yang kelima, sebagai tempat mencari nafkah seperti nelayan, tambang ikan, penambang batu kali, penambang pasir, penambang emas, penambang mineral-mineral bumi lainnya seperti timah dan sebagainya. Kemudian yang keenam sebagai sumber bahan konsumsi, yang ketujuh sebagai tempat rekreasi, yang kedelapan untuk kebutuhan sehari-hari, dan yang kesembilan sebagai pencegah banjir. Selanjutnya, permasalahan sungai. Adapun permasalahan sungai yang terjadi di Indonesia sendiri itu sangat banyak. Di sini pemakalah merangkum dalam 3 permasalahan sungai. Yang pertama, pencemaran sungai, yang kedua, erosi sungai, dan selanjutnya yang terakhir yang ketiga adalah sedimentasi. Danau di Indonesia. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air, baik itu air tawar maupun air asin, yang dikelilingi oleh daratan dan merupakan bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan. Persebaran danau di Indonesia. Sama halnya dengan sungai, danau-danau di Indonesia cukup banyak. Persebaran danau di Indonesia berdasarkan proses terbentuknya sangat bermacam-macam. Di antaranya, danau vulkanik tektonik seperti Danau Mar di Gunung Lamongan, Danau Kawah di Gunung Kalimutu, Danau Kaldera, contohnya Danau Toba, Danau Kars di daerah Kapur, contohnya di Gunung Sewu,
danau buatan seperti Waduk Jatiluhur, Danau Hempangan, contohnya Danau Laur Tawar di Aceh. Selanjutnya, asal terjadinya danau. Danau terbagi menjadi dua, yang pertama danau alami dan yang kedua danau buatan. Kita bahas terlebih dahulu mengenai danau alami. Danau alami adalah danau yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Sedangkan danau buatan adalah danau yang sengaja dibuat oleh manusia. Danau buatan lebih dikenal sebagai waduk, dengan contoh Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Fungsi danau. Danau memiliki daya tampung air yang cukup besar. Maka, keberadaan danau pun memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan di sekitarnya. Adapun, kami merangkum manfaat atau fungsi danau antara lain, yang pertama, untuk persediaan air bersih. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga, sebagai sarana irigasi. Dan tentunya masih banyak fungsi-fungsi danau yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan. Permasalahan yang ada di danau. Umumnya, danau memiliki outlet sungai. Di sekitarnya terdapat pemukiman penduduk. Penggunaan lahan di kawasan danau tersebut biasanya terbagi ke dalam 9 macam tipe penggunaan. Ada permukiman, pertanian lahan kering, kebun kelapa, rumput rawa dan sagu, hutan, sawah, perikanan danau, pembangkit listrik tenaga air, sarana dan prasarana wisata, dan penggunaan lain-lain. Dengan kondisi tersebut, umumnya permasalahan yang timbul seperti tidak jelasnya batas tata ruang pemanfaatan di kawasan danau, yang mana mengakibatkan kerusakan hutan, pendangkalan danau secara terus-menerus. Lalu, tandusnya gunung-gunung di sekitar danau sebagai daerah tangkapan air mengakibatkan debit air danau menurun di musim kemarau dan banjir di musim hujan. Budidaya perairan danau dengan teknik karamba atau floating net di danau yang tidak teratur mengakibatkan pencemaran sampah dan meningkatnya proses penyuburan rumput danau yang menyebabkan tekanan ekologis terhadap habitat beberapa ikan dan biota danau endemik lainnya yang terus berlangsung secara intensif. Lalu, orientasi komersil masyarakat lokal di kawasan danau terhadap pertanian mengakibatkan monokultur yang tidak ramah lingkungan. Dan masih banyak lagi permasalahan yang timbul di danau. Selanjutnya, kita masuk pada materi air tanah. Apa sih itu air tanah? Air tanah merupakan bentuk air yang berada di sekitar bumi dan terdapat di dalam tanah. Persebaran air tanah ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain udara luar, dan bisa juga dipengaruhi oleh porositas atau pori-pori batuan. Terdapat juga permasalahan dalam air tanah. Tentunya, permasalahan air tanah yang sering dapat terjadi yaitu semakin berkurangnya dan secara berlebihan. Selanjutnya yaitu rawa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2013 tentang rawa, rawa adalah wadah air beserta air dan daya air yang terkandung di dalamnya, tergenang secara terus-menerus atau musiman, terbentuk secara alami di lahan yang relatif datar atau cekung dengan endapan mineral atau gambut, dan ditumbuhi vegetasi yang merupakan suatu ekosistem. Rawa tersebar di dataran rendah, dataran berketinggian sedang, dan dataran tinggi. Permasalahan yang sering terjadi di rawa adalah sangat sulitnya tumbuhan pangan untuk tumbuh subur. Itu disebabkan karena airnya sangat asam, atau kurang dari 4,5. Yang terakhir, tentang keadaan hidrologi dan hubungan dengan unsur geografi fisik, serta kaitannya dengan kegiatan penduduk. Negara Indonesia adalah negara yang banyak memiliki sungai, danau, air tanah, dan rawa. Hal ini terjadi karena pengaruh angin muson laut tropik yang banyak menjatuhkan hujan di wilayah Indonesia. Iklim dan cuaca merupakan hasil dari siklus hidrologi yang terjadi di permukaan bumi. Iklim dan cuaca mempunyai peranan yang besar terhadap kehidupan, seperti bidang pertanian, transportasi, telekomunikasi, pariwisata, industri, serta sosial dan budaya.